Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya mau aplikasi pestisida, namun ada yang berbeda. Kali ini saya gunakan yang nabati. Nah, ini jadi harus disaring dulu. Ini bahannya dari dedaunan. Wah, aromanya bedanya. Mantap. Dari dedaunan, daun-daun yang mengandung racun ya, untuk mengendalikan hama ya, terutama ini padi sekarang usia 41 hari. Tapi tinggal diperes. Oh, ini 42 hari ini 42 hari. Nah, karena kalau tidak disaring mampet nanti ya di tangki, di sprayer. Oh, warnanya seperti ini kayak cincau, cendol bang. Cendol. Oh, kayak cendol ya, cendol. Ini kayak buat cincau itu, kayak gini. Tinggal campur gula. Nah, campur gula. Sugane mabok. Oke, nah, kita akan buat larutan untuk 12 tangki ya, 12 tangki lah cukup. Kayaknya tunda enggak digarinya kan, Bang? Guys. Nah, ini nih, coba tuh guys dikeem. Ya. Tuh, jadi bekasnya dimasukkan ke tanah ya. Fungsinya ini nanti akan diurai oleh bakteri yang ada di tanah. Ya, nanti akan jadi pupuk juga, tidak ada yang terbuang. Bahan daun nanti untuk pertumbuhan daun. Oke, siap. Iya taker tadi kerak 5-nya. Ya sok geus tong ditekeun. Taker 12 tinggi sok we sing aya sabaraha taker gitu didinya. Kemarin saya tidak diupload, namun uji coba ini dulu tapi hasilnya bagus ya. Yang ini pakai 4 taker berarti 800 mili saya gunakan. Karena kemarin dadakan, jadi penggunaannya agak banyak. Dan sekarang ini proses aromanya sudah beda ya. Paling bisa 2 atau 3 takar lah sekarang. Nah, terus berikutnya saya masih gunakan nih nutrisinya Bioasri. Nutrisi untuk tanaman sekarang di usia 40 harian, 42 hari itu masa transisi. Saya masih gunakan ini Bioasri karena Bioasri ini kalau di padi kecil dia untuk pertumbuhan vegetatif, akar, batang dan daun. Juga di masa transisi ini, di masa vegetatif dia juga akan ikut beserta untuk pembentukan bahan malai nanti dan buah serta bulir, pengisian bulir. Tapi saya tidak gunakan nanti untuk di padi sudah ada keluar bulir ya, namun nanti saya akan lebih dominan ke kaliumnya. Terus berikutnya ini perkat ya, perkat mang coba sengit naon iya mang ayeuna. Kamari sengit naon, kamari sengit melon. Itu tenan gitu. Wah, saya sengit naon. Pas nanas ki ya. Nanas. Aduh. Wah, ya sengit naon. Nanas. Oh, sengit nanas. Nah, ini nanas. Nanas pagar itu paling bagus ya sebenarnya, nanas pagar yang biasa buat pagar-pagar. Sok bisa dicampur. Oke, ini bisa dicampur tuh Bioasri. Nanas pagar itu bagus buat karena biasanya di daerah-daerah suka dibikin cuka. Ya, dibikin cuka. Ini saya dibuatkan untuk penembus ya sama perekat. Ini aromanya wangi sekali. Terus oke, ini cuaca hujan nih. Saya uji coba deh lagi cuaca hujan.
Nah, fungisida-nya berhubung saya stoknya belum ada, nah saya gunakan Topsin saja. Bahannya ini metil tiopanat. Metil tiopanat 500 SC ya. Bahannya metil tiopanat. Nah, ini saya gunakan 1 botol untuk areal 1 hektar. Nah, ini kondisi padinya seperti ini. Kondisi hama dan penyakit saya rasa ini aman ya. Meskipun ada beberapa kupu-kupu ya, tapi saya rasa dalam tahap wajar. Ya, kita lihat dan ini akan saya cek. Ternyata memang masih bersih. Dan ini kalau hama-hama kecil nanti akan jatuh dalam waktu 4 sampai 6 jam biasanya. Yang perlu diperhatikan ketika padi di masa transisi atau di usia 40 sampai 50 hari, yaitu yang pertama kondisi penyakit. Biasa yang menyerang penyakitnya adalah kresek atau hawar daun bakteri. Nah, kita lihat dari tetangga atau lingkungan areal tempat tanaman padi kita ada yang sudah terkena atau belum, atau kita lihat arah angin. Angin datang dari sebelah mana? Misalkan angin datang dari sebelah barat. Nah, di sebelah barat ada yang terkena penyakit atau ada hama apa? Nah, disitulah kita bisa dipelajari. Nah, terus yang kedua, biasanya ada hama kalau musimnya itu ada wereng. Kalau tidak musimnya berarti biasanya ada walang sangit. Walang sangit sudah mulai datang. Syukur-syukur kalau belum. Ya, kalau mulai datang berarti kita perhatikan apa yang harus kita gunakan. Baik imidacloprid ataupun asepat, bahannya bisa digunakan, atau masih bisa kontak cair ya, baik permetrin ataupun kelas-kelas klorpirifos permetrin bisa ya, baik starban, dextratin, lenset dan sebagainya bisa ya kalau padi masih belum keluar. Akan tetapi konsentrasi yang digunakan itu jangan terlalu banyak ya, kalau banyak-banyak nanti bisa mengganggu terhadap pembentukan malai ya, ketika toksik dia akan stagnan, artinya dia akan stres terlebih dahulu ya, karena keracunan pestisida. Sesuatu yang berlebihan itu akan tidak baik. Nah, terus berikutnya, jika mau diaplikasikan nutrisi ya, diikut sertakan nutrisi, boleh nutrisi yang seimbang, baik nitrogen, fosfor atau kalium, atau juga mau digunakan ZPT ya, paklobutrajol bisa digunakan. Nah, jika di masa tersebut mau menggunakan giberelin, sebaiknya tidak usah kalau menurut saya. Kenapa demikian? Karena kalau digunakan nanti padi akan semakin tinggi, apalagi pas musim hujan, yaitu rentan roboh gitu. Karena selain tinggi, nanti batang juga akan mengecil ya, karena dipaksa untuk naik. Jadi selnya itu memperpanjang ya, diperpanjang, dan yang tadinya ukurannya lebih besar akan mengecil. Nah, begitu. Adapun untuk pemberian 3 unsur tadi, N, P, dan K, boleh seimbang, yang 16 boleh, ataupun menjurus ke pertumbuhan generatif, misalkan lebih dominan ke fosfor atau kalium, itu bisa. Ya, artinya nanti aplikasi ke depan itu sudah dominan baik P atau K ya unsurnya. Nutrisi yang digunakan baik yang serbuk ataupun yang cair itu bisa digunakan. Ya, nah kalau misalkan didominasi oleh fosfor dan kalium, baik MKP atau ganda sil buah,
itu akan lebih baik lagi mulai dari awal ya, di masa nanti usia 50-an. Ya, transisi boleh seimbang, tidak masalah. Ya, makanya saya menggunakan Bio Asri itu baik sekali untuk dongkrak anakan, karena di usia tersebut anakan yang masih kecil dia akan naik ya, akan lebih cepat naik. Makanya saya gunakan itu ya. Aplikasi berikutnya itu saya tidak gunakan lagi dan beralih nanti untuk dominasi ke fosfor dan kalium. Bagaimana kalau menggunakan boron? Nah, boron nanti sebaiknya ketika padi sudah keluar atau dimasak susu. Ya, biasanya saya berikan dimasak susu. Itu ada boron, terus untuk ZPT-nya bisa juga gunakan auksin. Kalau mau gunakan giberelin ketika padi sudah keluar bisa, cuman hati-hati kita lihat batangnya. Ini batangnya kuat atau tidak ya, menopang, artinya dia kekerasan batangnya lebih keras atau lebih rentan ya terhadap terpaan angin dan air hujan ya. Kalau dirasa memang sanggup menahan air hujan dan angin, itu tidak masalah ya, untuk menambah bobot dan juga ukuran bulirnya semakin besar ya, semakin jumbo, tidak masalah. Dan jangan lepas terhadap kalium dan fosfor. Nah, itu akan lebih baik terhadap pengisian bulir dan memperkeras atau memperlentur dan memperlihat batang. Itu akan lebih sehat ya saudaraku sekalian. Sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.